يا رب يا عالم الحال إليك وجهت بخصوص صاحب الكتاب الحبيب عبد الله بن محسن عبد السلطان عبد في عصره وصول فرن الله تغشم برحمة مغفرة وينفعنا بأسرار وأنوار وعلوم نفات وبركات في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم قدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم سلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا باطنا يقظة مناما واجعله يا رب روحا لذاتنا في جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. قال المصنف رحمه الله قال المصنف سلطان الأولياء في عصر الحبيب عبد الله بن محسن رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. Dan gol waqala 14. Waqala radhiyallahu anhu fi ma'na qawlihi ta'ala waqala rabbuka waqala rabbukum ud'uni astajib lakum inna ma'na al-ijabah huna ijabatud da'i kama yujibu yujibul mad'u man da'ahu wa amma i'ta'uhu al mad'u bihi fahuwa tabi'un li ilmi Allahi bil masalih wal abdu qad yad'u bi syai'in yadurruhu law astajibu lahu wa ajjala matlubuh alakinahu subhanahu wal abdu qad yad'u bi syai'in yadurruhu law astajibu lahu wa ajjala law ustujiba law astajibu lahu wa ajjala matlubahu wa ujjila matlubuhu walakinnahu subhanahu wa ta'ala ya'jilahu ma huwal anfa yu'ajjil lahu ma huwal anfa wal bagi yaddakhiru lahu fil akhirah aw yadfa bihi anhu ma yadurruhu. وقال رضي الله عنه الإسراء واقع بالروح والجسد بدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده والعبدية لا تطلق إلا على الروح والجسد معا ثم إن تلقي الأحكام لا يكون إلا مع العبدية. Qala berkata Al-Habib Abdullah bin Muhsin di dalam makna perkataan ya Allah wa qala rabbukum, telah berkata Tuhan kalian ud'uni, panggillah aku
mintalah padaku, sebutlah, serulah namaku. Astajib lakum, saya akan jawab seruan kalian. Saya akan jawab untuk kalian, kepada kalian. Sesungguhnya makna ijabah, al-istijabah, astajibu lakum. Makna al-istijabah huna ijabatud da'i kama, yang dimaksud dengan jawaban ijabah di sini yaitu jawaban ijabah orang yang memanggil seperti menjawabnya yang dipanggil akan orang yang memanggilnya. Ini dikerengin oleh Habib Abdullah bin Muhsin. Yang dimaksud astajibu lakum, keadaannya seperti apa itu biar kita dapat tuh rasanya. Ketika adanya perintah Allah tuh ud'uni, ada perintah Allah suruh panggil Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang kan sebut mintalah. Sebenarnya artinya bukan mintalah. Hagigoh nih. Ini makna hagigoh di ahli ma'rifah tuh. Ini sama semuanya begini artinya, seperti artiannya Habib Abdullah bin Muhsin. Bahasanya kalau orang-orang arifun tuh mereka orang mengartikan Quran melebihi dari orang yang sekedar mengetahui. Kayak tadi tuh ya, al-alim sama arif. Orang yang mengenal ilmu, mengetahui ilmu, orang yang memiliki ilmu, sama orang yang arif. Arif itu kan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan? Kalau orang yang alim, dia berjalan atas keilmuannya. Apa yang diketahui menjadi kewajiban dia buat taat sama orang tua. Dan kenapa taat? Dia tahu tuh itu orang yang alim. Begitu. Lain perihal lagi sama orang yang arif. Kalau orang arif, orang yang kenal, itu kapasitinya nggak kayak orang yang alim, dia di atas. Kalau orang yang arif itu kayak macam bahasanya itu, kalau alim sekedar bahasanya dia tahu mesti kadar kewajibannya dia buat taat sama orang tua. Tapi kalau orang arif, dia tahu siapa orang tuanya. Dia kenal siapa orang tuanya dia nih, dikenal. Arif. Jadi dia hagigoh. Dia tuh kenalnya tuh kenal hagigi. Hagigian. Bener-bener ya Allah riwayatnya. Saya kalau orang punya pengetahuan secara umumnya itu ilmu agama, ya orang tua kan begitu. Wajib agama tuh sama taat sama orang tua, wajib kan gitu. Tapi kalau orang arif billah, kapasiti mengetahuinya nggak pakai ilmu, tapi dia lihat. Lebih nggak deh. Jadi dia itu bukan lagi ngomongin nih wajib. Enggak, aneh lagi nggak ngomongin wajib nih. Aneh lagi ngelihat ini orang tua luar biasa. Ente hormat, ente patuh, ente taat sama orang tua yang macam apa nih? Yang model apa nih? Yang luar biasa nih kayak apa nih di sisi Allah? Itu taunya tuh sampai ke pribadinya tuh tahu. Itu arif. Nah, bahasa ini kayak Habib Abdullah bin Muhsin ini ngomongin perihal makna Al-Quran itu enggak atas kapasitinya orang yang memiliki ilmu. Jadi penggabungan antara syariah wal haqiqah itu wahid, kata Habib Abdullah. Ente mau ngelihat syariat haqiqah, ya nggak jauh beda. Cuman kalau ente ngelihat sesuatu yang haqiqah, lebih keren nanti syariah yang judulnya itu Allah pasang buat menghubungkan diri seorang hamba kepada Allah, dan haqiqah itu sebagai penguat
di dalam penghubungan. Sebab apa? Ternyata yang saya hubungin ini itu bener-bener luar biasa gitu. Sebab ada penguat, ada hagigo. Itu menguatkan hubungan. Ternyata ini bener nih saya gitu, nggak sekedar menyambungkan doang gitu. Kalau Habib Abdullah bin Muhsin punya makna fil Quran, ente ngeliat di tafsir sama omongan Habib Abdullah nggak bakal bertentangan, pasti nyambung. Dan ini jadi jumhurnya mereka orang para arif billah punya pandangan sama ini ayat. Semuanya sama. Kalau orang-orang arifun billah ini orang-orang yang memang limited edition, produk Allah yang khusus. Pandangan maknanya sama. Sebab lebih high, keadaan itu lebih hidup di dalam hatinya dia. Di dalam kata-katanya itu lebih menghidupkan hubungan kita sama Allah. Makanya disebutnya penguat, hagigo. Ini mereka orang nih ahlul hagigo, ahlinya, pakarnya para hakikat. Fi ma'na qaulihi ta'ala, di dalam perkataan Allah telah berkata Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum. Panggil aku, panggillah kalian akan diriku, astajibu lakum, saya akan jawab pada kalian, untuk kalian. Ini bagaimana nih? Kan kita takut salah kan? Kalau ngeliat arti begini nih, mestinya bagaimana nih mencibainya nih? Kata Habib Abdullah, sesungguhnya makna ijabah, al-istijabah di sini, makna menjawab di sini adalah jawaban orang yang memanggil seperti menjawabnya yang dipanggil akan orang yang telah memanggilnya. Ya memang itu jawaban buat orang yang manggil. Ente panggil fulan, terus dijawab, ya itu jawaban sesuai dengan panggilan ente. Bagaimana ente memanggil, ya itu pasti ada jawaban. Jadi begitu kata Habib Abdullah, seperti jawaban orang yang dipanggil pada orang yang telah memanggilnya. Bayangin tuh. Jadi ini bahasa yang menghidupkan. Jadi kalau ente nyebut nama ya Allah, ente mau jawaban yang seperti apa? Bahasanya tuh ngantesin gak? Ngantesin. Nih, ente manggil umpamanya Habib Umar bin Hafid. Nah, Habib Umar lagi lewat dari jauh nih. Kita panggil. Sama kita manggil teman kita. Beda nggak? Pasti kan? Pasti dong. Pasti sama. Beda. Rada lebah. Itu hati tuh ente rada neken. Suara tuh panggil. Hati rada neken. Takut kurang ajar. Paham nggak? Kalau kita manggil sohib, lepas banget, doir batin, gitu. Jadi ada, nah itu ijabahnya dai itu sesuai dengan bagaimana caranya dia memanggil. Ini dia manggil Habib Umar bin Hafid nih. Ini dia manggil pokoknya panggil pasien ini. Itu kan ada rasa tuh. Rasa bagaimana caranya dia memanggil. Nah, dia memanggil Allah Subhanahu wa taala maunya seperti apa? Ya seperti itu pula jawabannya. Gitu. Itu yang namanya kata Habib Abdullah bin Muhsin bilang, sungguhnya makna ijabah itu jawaban buat si pemanggil, seperti menjawabnya yang dipanggil pada orang yang telah memanggilnya. Jadi kalau kita manggil Allah, ini waduh dahsyat ya.
hati itu sebagai Abdullah, bulat. Abdullah manggil Allah tuh bener, yang diri kita nggak ada kemampuan sedikit pun, nggak ada tampilan yang sedikit pun tuh menonjol di hadapan Allah, dalam artian sebagai Abdullah ya, maha kurang. Itu lebih menonjol maha kurangnya kita, dan hanya bisa mampu memanggil Allah yang maha sempurna sebagai Tuhan Sang Pencipta. Baru rasanya lebih paham betul. Kalau kita cuman ya Allah ini amat nih, ya Allah ya Allah ya Allah kayak gitu juga di hati tuh makin sampai nggak layak manggil Allah begitu, layak nggak begitu. Jadi itu jawaban orang yang manggil sesuai bagaimana caranya dia memanggil, keadaan hatinya dia, paham tuh. Jadi nggak bisa dia tuh hidup semau maunya, manggil Allah semau maunya kayak dimanggil temen aja. Maksudnya dalam artian tuh berkeluh kesah sih boleh, tapi kalau tujuannya, kalau berkeluh kesah tujuannya tuh biar Allah perbaiki, itu ya Allahnya lain. Sama yang dia manggil dia Allah tapi kayak putus asa, rada gedek. Ya Allahnya tuh rada gedek. Ya Allah, gimana nih Allah? Bahasanya mungkin begitu, tapi kalau keadaan hatinya dia minta perbaikan mah lain nanti tuh, yang dirasa tuh lain dari dia punya panggilan ke Allah tuh. Ya Allah nggak bisa dibohongin deh. Bahasa ya Allah ngelihat bagaimana, bukan bahasa panggilan nih, bukan bahasanya, tapi hati kita ketika manggil Allah. Nah itu yang Allah lihat, sejauh mana, sedalam mana penghormatan kita sama Allah. Nah itu yang kita dapat lebih gitu. Nanti ada orang sekali nyebut nama Allah doang, itu pegel sumpah sampai semua lepas Allah kasih, hatinya itu langsung plong. Sekali doang nyebut nama Allah, ya Allah, plong langsung lepas. Itu yang tadi itu dunia muka itu sekali doang tuh manggil nama Allah langsung plong, semuanya hilang, lost. Tadi apaan tuh? Lupa di situ. Yang bikin puyeng tuh lupa. Di otaknya kagak ada, di hatinya kagak ada, dadanya. Sekali manggil nama Allah, itu berarti panggilannya kayak apa tuh? Bahasa sepantasnya aja, bukan perihal level, bukan ini kita nggak lagi ngomongin level derajat seseorang, bukan. Ya derajat kita Abdullah titik, udah nggak ngomongin yang lain. Yang penting kan kita prinsipnya hati. Kalau sebagai Abdullah sepantasnya memanggil Tuhan Rabbul Alamin, itu seperti apa keadaannya? Itu hati gitu loh. Nggak ngomongin level. Bahasanya kalau sedalam apa kiri sebagai Abdullah tuh punya kekurangan, punya kelemahan, kesadaran diri, nggak ada kemampuan di situ, di dalam kejadian yang bikin kita akhirnya mentok. Jadi ngeliat itu, wah, jadi gue lemah banget nih. Nah, itu bagus, keren. Akhirnya dia nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah itu luar biasa. Luar biasa. Dan itu panggilannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai juga nanti jawabannya dari Allah. Labbaika ya abdi. Itu panggilan jawabannya Allah sesuai dengan apa yang kita rasa setelah kita manggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran di dalam memanggil sebagai seorang hamba gitu. Jadi semua itu ada timbal baliknya. Dan ini jawab Allah langsung. Jadi luar biasa nih. Ini hidup nih. Ini ilmu hidup nih. Jadi kata Habib Abdullah, sesungguhnya istijabah udah jawabannya Allah minta astajibu lakum. Jawabannya Allah itu jawabannya orang yang memanggil. Seperti
menjawabnya yang dipanggil pada orang yang telah memanggilnya. Itu keadaan. Itu digambarin sama Habib Abdullah, itu keadaan. Jadi bagaimana ente memanggil Allah, begitu juga nanti Allah punya jawaban. Ana inda dzanni abdi bi. Kalau itu kan masih dzaniyah. Ini bagaimana prasangka. Prasangka tuh buah. Nggak bisa orang berprasangka sama Allah sejauh apapun kecuali dia banyak duduk sama kisah-kisahnya orang-orang yang bahasa ahlu dzaniyah akbar, bahasa orang-orang punya dzaniyah sama Allah tuh luar biasa. Kita dengar kayak begini nih ilmu-ilmunya Habib Abdullah bin Mus. Jadi kita tahu bagaimana tuh mesti sepantasnya kita ketika kita sedalam apa itu kita kalau kita lagi memanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya bukan nggak bisa buat mainan. Jadi akhirnya kita buat mainan, sumpah tuh hati langsung. Kes. Atau nanti Allah datangkan nggak lama dari situ, nggak nungguin sejam, Allah datangkan keadaan yang bikin hati kita sumpah. Nggak ngomong tuh hari, enggak. Tuh waktu. Kalau kita masih ya Allah, ya Allah bawaan sambilan berjokeran, bawaan hawa nafsu, semua maunya gitu ya Allah, bahas ini anjing mana? Ada ya Allah tapi ada anjingnya. Ujungnya itu ada anjingnya, walaupun itu bukan ke Allah tujuan, tapi kan itu kan ada itu gimana tuh? Dia manggil tapi ujungnya ada begitunya. Itu bahasa kasar ya, bahasa kasar nih. Contoh. Nah ini yang kayak begini berarti kan dia menyebuti Allahnya nih kayak Allah sohib kali pasti. Nanti Allah kasihnya lagi di itu waktu nggak lama keadaan yang buat dia semakin sumpah. Sebab dia manggil ya Allahnya begitu. Nggak pantas. Jadi ijabah tuh bagaimana caranya kita memanggil. Ijabatul da'i, jawaban yang layak untuk orang yang memanggil, dia kayak seperti jawaban orang yang dipanggil pada orang yang telah memanggilnya. Nah, ini itu pun udah bahasa tajam banget. Layakin dia diri sebagai Abdullah, hamba sahayanya Allah, buat memanggil Allah sebenar-benarnya memanggil, nggak boleh buat bahasanya sekali, 2 kali, sampai 3 kali, 4 kali. Itu cuman beberapa kali, nggak perlu pakai tasbih aja tuh hilang semua sirna. Yang buat keluh kesah tuh hidup semuanya. Ya Allah itu benar-benar dalam. Ya Allah panjang, mati kali dia sepin begitu sebab dipanggil Tuhan nih kan. Dan di situ dia manggil Allah dalam keadaan dia pandang dirinya yang maha kurang, yang maha minus, yang maha kotor bahasa ini. Sebab dia Abdullah yang diciptakan sama Allah sebagai Khalik, dia pasti dipanggil ya Allah. Ya Allah. Pasti beresep dipanggil Allah. Itu pasti hasilnya itu rasanya luar biasa. Luar biasa. Itu plus hilang semua yang bikin enggak enak, plus naik, iman naik pasti. Plus naik. Luar biasa. Jadi sebenarnya dahsyat. Bahasa Yani sebenarnya ini nggak mainan sebenarnya. Luar biasa. Apalagi diperintahin di semua Allah ini alamat daripada pengen itu Allah selalu disebut sama hambanya. Alamatur rahmah, alamat kecintaan yang Allah Subhanahu wa taala pada hambanya gitu. Jadi Allah sayang, Allah cinta ini pasti pengen dipanggil. Uduni, panggil kalian semua panggil saya nih. Asal pasti ani jawab pasti. Saya jawab gitu. Ini begitu. Bagaimana itu rasanya? Jawabannya begitu tadi itu kurang lebih. Wa ma ya'ta'uhu mad'ubi tabi'un ilmillahi bil masawal abdu qad yad'u bi syai'in yadurruhu law astajibu lahu wa ujil matluh lakinnahu subhanahu wa ta'ala ajilahu ma huwa al-anfa wal bagi dakhir lahu fil akhirah. Kata Habib Abdul bin Muhsin, habis kita manggil Allah kan suka minta sesuatu. Tuh, ini bahasa baru manggil dong.
Habis itu minta sesuatu sama Allah. Apa yang kita minta itu mengikuti akan keilmuannya Allah bil masalih, dengan perihal sesuatu yang paling maslahat buat diri kita. Untuk jawaban jadi nggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Wa min rahmatillah, ini dari rahmatnya Allah. Pemberian Allah itu setelah kita panggil. Jangan lagi belum. Ini kita ngomongin luar biasanya Rabbul Alamin nih. Kita keadaan luar biasa mentok pas kita panggil Allah, di situ kita rasain langsung pemberian Allah ke dalam hati kita. Itu luar biasa. Dan abis itu tuh hari langsung enak. Belum masuk ke definisi yang di situ kita habis ya Allah, kita minta sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai minta sesuatu itu gimana kiranya Allah pasti ini enggak, gobul enggak, Allah kasih enggak pasti apa yang kita minta. Hukum jawabannya Allah itu mengikuti kepada maha ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dengan maha mengetahuinya Allah mana yang lebih maslahat buat diri kita. Bayangin nih. Jadi Allah memberikan semuanya itu yang paling sempurna buat diri kita. Cuma kadang kitanya nggak tahu diri, memaksa sesuatu yang nggak harus dipaksa, tapi Allah nggak apa-apa. Yang penting masih manggil. Sesering walaupun dia maksanya sesuatu yang nggak semestinya dipaksa, tapi karena dia depannya sering manggil, itu Allah suka dipanggil, suka sama suara hati hambanya, suara hati hambanya. Mau dia dengan hatinya doang atau dengan lisannya juga, hati dan lisan itu suara tuh Allah suka. Allah cinta sama kita, sama serban kita tuh Allah suka, senang. Kalau nggak ada ya Allah sombong, Allah marah. Kalau ingat berarti senang. Emang keadaan kita mau diingat lagi sama Allah, sebab kitanya banyak ingat. Jadi untuk apa yang kita minta mengikuti kepada keilmuan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang lebih maslahat buat diri kita. Dan seorang hamba itu terkadang meminta dengan sesuatu yang membahayakan dirinya. Umpama istajaba ustujiba, benar. Lau ustujiba umpamanya diijabah untuknya, ujila matlubuh, dipercepat. Jadi membahayakan seandainya diijabah langsung untuknya, diberikan langsung apa yang dipinta, membahayakan. Kadang butuh proses dengan apa yang dia pinta. Dalam artian begini, dia mau dunia, tapi Allah nggak mau dia jadi pecinta dunia. Bagaimana caranya Allah buat dia dapat dunia tanpa dia mencintai itu dunia? Sebab Allah nggak mau kita masuk neraka. Nggak dikasih, dilayakin dulu keadaan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih tuh langsung tuh hari atau besoknya keadaan di mana memang yang kita dilatih sama Allah, dikasih tuh ilmunya, terus dikasih prakteknya. Gimana? Pantau tuh hati, jangkauannya masih kiranya masih bergerak nggak? Ketakutan nggak? Itu ujiannya. Sebab Allah nggak mau keadaan kita minta dunia, tapi keadaan kita cinta sama dunia. Allah pasti kasih. Tapi kadang manusia nggak tahu apa yang dia pinta itu dengan sesuatu yang membahayakan dirinya. Seandainya langsung dijawab langsung sama Allah, atau langsung digobul, dipercepat gobulnya apa yang dipinta. Tuh hari juga bisa Allah kasih dikaya. Tapi satu, kalau dikasih kaya langsung lupa gimana? Enggak lupa, tukang bohong. Kita nggak sayang sama diri kita, tapi Allah lebih sayang keadaannya sama diri kita ketimbang diri kita sendiri. Begitu. Ketika kita minta kaya nih, aneh terima, aneh buat dulu ente biar nggak cinta sama dunia. Dalam artian dunia itu nggak ditakutin sama dia, nggak masuk ke dalam hatinya.
nggak ditakutin buat hilang. Jadi ketika itu dunia datang nanti banyak pun dia merasanya biasa aja, nggak merasa yang gimana-gimana, nggak merasa jadinya itu nanti kepikrohan takut hilang. Wah nanti minta kebanyakan, wah takut habis. Nggak. Allah nggak mau dia begitu. Berarti kan dunia masuk dalam hatinya tuh. Udah mulai ada cinta itu dunia. Padahal tuh kayaknya dari Allah. Allah nggak mau. Kalau seandainya langsung digobul bisa bahaya. Akhirnya Allah entar dulu, latih dulu diri ente biar nggak cinta sama dunia. Tuh barometer itu langsung. Nah latihan itu Allah kasih langsung cash. Bisa 2 hari langsung ilmunya dulu, besok ada prakteknya, atau 2 hari dulu prakteknya dulu langsung cash. Ketentuan Allah langsung main sesuai dengan apa yang kita minta. Walakin subhanahu wa ta'ala yu'ajjilahu ma huwal anfa tuh. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala mempercepat apa-apa yang sekiranya untuk dirinya itu lebih bermanfaat. Dalam artian apa? Ilmu dulu, dilatih dulu, di SOP dulu. Apa sih di SOP? Bukan SOP ya? Apa ya? Training. Di training dulu yang lebih bermanfaat buat ente ini. Ane training dulu. Ani nggak mau ente dapet to do itu ente masuk neraka. Ani nggak mau. Bahasa begitu. Ani training dulu ente. Mana yang lebih bermanfaat? Praktek dulu. Praktek. Terus. Kalau kita paham tuh, wah, ini gua langsung dipraktekin mulu nih. Ini namanya tarbiyah robbaniyah. Wal bagi yadakhiruhu lahu fil akhirah au yadfa bihi anhu ma yadurruhu. Adapun sisanya nanti mungkin Allah kasihnya fil akhirah atau untuk membayar apa-apa yang bisa menyebabkan berbahaya buat dirinya. Jadi kayak ada timbal balik gitu dalam artian kalau nggak dibalas, kalau nggak dijawab sama Allah, bahasa dikasih dikaya, atau bahasa ketentuan Allah nggak mau jadikan dia orang kaya, tapi dimintai kaya. Ya bahasanya Allah kasih dia punya prakteknya buat jadi orang kaya, paling dia kaya hati. Sebantar-bantarnya itu. Sisanya diminta kaya harta, itu jadi utangnya Allah. Bayangin, Allah ngutangin tuh ke zatnya tuh. Padahal Allah ciptain kita, tapi ya Rabbana, ini serba arifin ajaib. Tuhan semua maunya udah. Bahasa Allah ngutang. Oh itu kan maunya kapal selam. Ntar nih dikasih deh. Gak bisa dikasih di dunia sebab ente mesti kaya hati aja di sini. Ntar aneh kasih buat akhirat, fil akhirah. Atau nih kata Habib Abdul bin Muhsin, ini ngomongin ketentuan Allah yang hukumnya pasti loh. Ini Habib Abdul bin Muhsin ngomongin ketentuan Allah yang hukumnya pasti. Kalau nggak ini itu ketentuan Allah. Kalau ente mau pahamin fi'lullah, pekerjaan Allah, nih aneh kasih unjuk nih kata Habib Abdul bin Muhsin. Kalau nggak nanti dibayar di akhirat, atau nanti yang kapal salam ini aneh nggak kasih. Cuman ini aneh tutup buat sesuatu yang bakal merusak ente punya diri, mencelakakan diri ente. Ente mestinya habis berdoa itu keluar dari musola tubrukan atau keserempet, nggak jadi keserempet. Sebab apa? Sebab itu doa nutup sini aja deh. Iya, jadi ini kapal selam sama kaki ente, mahalan kaki ente. Jadi aneh gantiin ke kaki ente aja. Sebab dosa ente kelewat banyak. Aneh udah produksi itu namanya sabab ada akibat, ada sabab ada akibat. Jadi karena ente terlalu banyak bahasa dosanya, ente keluar habis munajat nih keserempet nih sama bajai. Nah ini kapal selam yang ente mau, mendingan aneh kasih buat kaki ente. Lebih berharga kaki ente ketimbang tuh kapal selam. Bahasa begitu. Sebab tuh kalau kelindes, jempol bisa DN. Kacau kan? Allah kasih selamat tuh. Jadi harganya itu jempol sama kapal selam mahalan tuh jempol. Ngeri. Begitu. Atau kalau keadaannya dia selalu dalam munajat, selalu dalam istighfar, selalu dalam ma'allah daim, dia bahasanya Allah jaga keadaannya dengan hubungan sama Allah. Nggak ada sesuatu yang kiranya nih bisa membuat dia mudarat. Jadinya gimana? Aneh utang, ntar aneh bayar di akhirat.
Kata Allah, ngeri gak? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau orang yang wangi terus keadaannya rajin, ini sebenarnya kita ini hidup sebenarnya ini kagak nganggur. Wala jadi pengacara, wala apa, wala ini, wala itu sebenarnya. Ini sebenarnya kita hidup ini benar-benar sibuk sebenarnya. Bahas ini orang yang selalu keadaan yang munajat sama Allah, belum minta apapun nih. Jadi jangan dibilang apa yang kita minta tuh Allah nggak kasih, itu jadi utangnya Allah. Kalau memang keadaannya kita selalu senantiasa bermunajat sama Allah, beristighfar sama Allah, selalu punya hubungan sama Allah, yang keadaannya hubungan itu membuat diri kita terjauhi dari segala sesuatu yang membahayakan diri kita. Itu jadi utang buat Allah. Nanti Allah bayar di akhirat. Tapi kalau keadaannya kita banyak dosa, sama munajat kalah, banyakkan dosanya, akhirnya itu doa nggak bagus buat ente. Aneh ini aja deh, nutup nih kejelekan nih, ketimbang ada sesuatu berbahaya buat ente ini sampai tutup sini aja deh doanya. Tuh, bayangin Allah ngatur. Itu antara dua, udah nggak ada lagi. Jalurnya tuh filullah, tuh itu doang, udah nggak ada lagi. Ente jangan berterka apa lagi. Ini yang ngomong Habib Abdul bin Muhsin. Wah, semua arifun billah itu ngomongannya sama kayak Habib Abdul bin Muhsin. Sebab hum arifun, mereka orang semua orang-orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara dua ini aja udah. Jalannya fi'lullah tuh ketika pasti kita bermunajat. Kalau udah ya Allah tuh udah ngeri. Ya Allah, baru ya Allah doang, belum isi munajat nih. Gimana bahasa kita munajat ini, buat turunan baca ini itu. Dasar kan bahasanya. Kelihatannya dohirnya di dunia nggak lulus, tapi padahal di akhirat lulus semua. Sebab jadi utangnya Allah. Jadi nggak sembarang. Jadi bener-bener ya Allah. Jadi itu isi munajat tuh. Kita mah habis berdoa lupa udah. Tapi Allah nggak pernah lupa. Itu. Jadi kita ini bener-bener luar biasa. Dari Muhammad dosa ini hidupnya Habib Abdul bin Muhsin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghfir li kulli hawbah واغفر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتح بالقبول والإسلام وعناصر الشأن ظاهرة وباطنة في الدين والدنيا والآخرة كافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين والعافية والعافية وعلانية نظلم نذر قلوبنا وقالبنا مع التقاء والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولدي أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة.